Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain yang dimuliakan Allah, dalam salah satu ceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu keutamaan dari bulan Ramadan. Salah satunya yang disebut oleh Nabi Muhammad adalah fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan kita beribadah selama 1000 bulan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut apa nama malam tersebut, tapi jika kita membuka Al-Quran, maka kita akan menemukan penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Misalnya di dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami telah menurunkannya di malam Al-Qadar. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kita apa yang Dia turunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti, atau dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Inna anzalnahu, kami telah turunkan kepadanya. Dan apa itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya, sehingga para ulama mencoba mencari tahu dari pembahasan-pembahasan di dalam kitab tafsir. Setidaknya kata para ulama ada 3 hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah ilham. Tentu ilham ini yang pertama adalah wahyu. Tentu wahyu ini hanya berlaku kepada nabi atau rasulnya. Jadi setelah masa nubuah yang terakhir adalah Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang wahyu turun kepada umat manusia. Tapi kemudian ada selain wahyu yang disebut dengan ilham dan ta'lim. Ilham adalah inspirasi yang kedekatan kebenarannya itu sampai 70%, dan ta'lim itu kebenaran atau wahyu ataupun ilham yang kebenarannya sampai kepada 60%. Nah, pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan semuanya itu kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada kita, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Apa yang Anda tahu tentang Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu, yang mana di malam-malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 hal kepada kita. Menurunkan wahyu, menurunkan ilham, dan juga Allah menurunkan ta'lim kepada kita. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dibandingkan kita beribadah selama 1000 bulan. Sebagian para ulama tafsir mengatakan kata 1000 di sini maknanya bukanlah 80 tahun atau 80 sekian tahun, tetapi makna 1000 di sini adalah makna selama-lamanya, sepanjang usia kita, asal kita dapat satu malam ini, maka satu malam ini jauh lebih baik dibandingkan kita beribadah selama-lamanya sampai datangnya hari kiamat. Muncul pertanyaan kemudian, lantas kenapa kalau seperti itu cara memaknainya? Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat ini dengan angka 1000. Karena untuk ukuran masyarakat Arab 1400 tahun yang lalu, angka paling besar menurut mereka itu adalah 1000. Jadi ada anggapan di tengah masyarakat Arab yang ummi, yang tidak bisa baca tulis itu,
Yang namanya angka itu punya batas sebagaimana huruf. Huruf itu kan terbatas dari A sampai Z. Angka juga seperti itu. Mereka tidak mengenal konsep angka yang tak terhingga. Jadi angka itu hanya mereka kenal sampai angka 1000. Jika ada angka di atas 1000 itu suatu hal yang masuk akal. Dan ini diakui sendiri oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW mengaku orang Arab pada saat itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Inna ummatun ummiyatun la naqra wa la nahsub. Kami ini adalah umat yang ummi, tidak punya kemampuan membaca menulis dan juga kurang pintar dalam berhitung. Seperti kita misalnya di tahun 90-an. Pada saat menyebut orang kaya di antara kita, satuan yang dipakai adalah jutawan. Tapi di saat sekarang ini, zaman sekarang, orang kaya di tengah kita tidak disebut lagi dengan jutawan, tapi disebut dengan miliarder. Nah, itu mungkin sedikit perbandingan. Maka untuk menyebut sesuatu hal yang mustahil bagi masyarakat Arab, cukup ditambah satu angka di atas 1000. Ya, misalnya kenapa ada cerita-cerita mitos di Arab itu namanya cerita 1001 malam. Ya karena tidak ada angka bagi mereka di atas 1000. Cerita-cerita seperti Sinbad, Aladin, Alibaba dan seterusnya itu cerita-cerita yang bersifat mitologis, disebut bukan dengan 1200 atau 1300, cukup menambahkan satu angka di atas 1000, 1001 malam. Maka cerita-cerita itu mustahil. Nah, jika pemaknaan seperti ini bisa diterima, maka mendapati satu malam Lailatul Qadar itu menurut para ulama kita jauh lebih baik dibandingkan kita beribadah selama 1000 bulan atau selama-lamanya, selama usia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan sekarang, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan malam Lailatul Qadar itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Asyrul Awakhir, pada 10 malam terakhir. Dan kemudian spesifiknya di mana dari 10 malam terakhir itu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita semua untuk mencari malam Lailatul Qadar itu fi ihrisha. Kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar itu fil witri, di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, 25, 27 dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam itu para malaikat turun membawa rahmat dari Allah. Ruh di sini yang dimaksud dengan ruh adalah malaikat Jibril juga turun membawakan ilham, membawakan taklimnya kepada kita umat Islam, terutama yang menjalankan ibadah dengan khusyuk, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam malam Lailatul Qadar ini. Nah, pada saat itu kita peroleh tentu benar apa yang dikatakan oleh Allah pada ayat sebelumnya, itu jauh lebih baik dibandingkan kita melakukan ibadah daripada 1000 bulan. Jadi kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melihat di dalam banyak Al-Quran, ibadah yang terbaik itu selalu yang dihadiri oleh ramai orang, termasuk malaikat. Kenapa misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan solat subuh itu jauh lebih baik dibandingkan solat-solat yang lain? Karena di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salatal fajri kana masyhuda. Solat subuh itu dihadiri oleh para malaikat penunaiannya dibandingkan dengan solat-solat yang lain. Malam Lailatul Qadar dihadiri oleh ramai para malaikat dibandingkan malam-malam yang lain. Maka setiap kali ada malaikat menghadiri ritual ibadah kita, maka disitulah ibadah kita menjadi lebih barokah, menjadi lebih baik dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa di dalam majelis ilmu pengetahuan berbeda dengan majelis kedai kopi? Di majelis kedai kopi ya mungkin tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan di situ. Tapi kalau kita menghadiri majelis ilmu pengetahuan ada ketenangan, ada kenikmatan, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dihadiri oleh para malaikat, dan itu diakui sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Jadi tidaklah satu kaum, wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa
wa yatadarasuna bainahum, kemudian bermudarasah, mempelajari makna isi kandungan daripada kitab Allah Subhanahu wa taala itu, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, pasti rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat senantiasa menaungi dan menyertai mereka dalam kehidupan ini. Maka semoga Ramadan kali ini kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar sehingga kehidupan kita lebih barakah dunia dan akhirat. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.